Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Bosa Trinardi. NIM saya 1317072. Pada hari ini saya akan berkesempatan untuk memenuhi tugas kuliah metodologi penelitian. Saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Lanjut. Apa itu revolusi industri? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, revolusi industri dalam sebuah sejarah modern merupakan proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia, beralih dengan menggunakan mesin. Lanjut. Di sini saya memberikan sedikit ilustrasi industri dari 1.0, industri 2.0, industri 3.0 sampai industri 4.0. Yang pertama, ada industri 1.0 itu terjadi pada abad ke-18, industri 2.0 terjadi pada abad ke-19, industri 3.0 terjadi pada abad ke-20, dan industri 4.0 itu terjadi pada abad ke-21, atau hari ini mungkin bisa sampai seterusnya. Lanjut. Yang pertama ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt. Pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga hewan dan manusia mulai digantikan oleh produksi mekanis menggunakan mesin-mesin uap. Industrialisasi berkembang dengan pesat, produksi barang, kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Jadi di industri 1.0 ini pertama kali itu yang menandakan awalnya dimulai industri 1.0 itu adalah si James Watt itu, mulai dari mesin uapnya itu. Sehingga terbentuklah revolusi industri 1.0 tadi. Lanjut. Revolusi industri pertama mengubah cara-cara memproduksi barang yang secara langsung juga mempengaruhi pola-pola perekonomian dunia. Revolusi industri pertama memicu lahirnya revolusi industri lanjutan di tahun-tahun berikutnya. Revolusi pertama ini berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Lanjut. Jadi sebelum mencapai industri 4.0 pasti ada industri-industri di bawahnya yang berkelanjutan, mulai dari industri 1.0 nih. Lanjut masih dari revolusi 1.0. Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin, uap, dan limbah-limbah pabrik lainnya. Jadi bisa dikatakan juga industri 1.0 ini sejalan dengan masa penjajahan dulu, termasuk di Indonesia mungkin. Gitu. Lanjut, yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 ini berlangsung di sekitar 1870, ketika perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal. Kalau tadi industri 1.0 itu dari mesin uap, kalau industri 2.0 ini udah mulai masuk ke tenaga listrik. Revolusi industri generasi kedua dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam atau combustion chamber. Revolusi ini juga ditandai dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang. Jadi di revolusi industri 2.0 ini sudah mulai bermunculan tuh kayak pesawat terbang, mobil, pesawat telepon, dan lain-lainnya itu, yang sekarang pun masih dipakai oleh manusia atau digunakan oleh manusia. Lanjut,
Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang sangat cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total, karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Lanjut. Langsung saya masuk ke revolusi industri 3.0. Kalau tadi kita baca sekilas dari industri 1.0 yang mulai dari uap, lalu industri 2.0 itu tenaga listrik. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di revolusi industri 3.0. Terjadi di era 1960 sampai 1970-an, saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Kemunculan industri banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan incumbent gulung tikar alias bangkrut ketika perusahaan tidak mampu menyesuaikan dinamika perubahan industri. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh listrik atau ban berjalan, revolusi tiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Jadi di industri 3.0 ini kita udah mulai mengenal namanya internet. Jadi kalau ditanya orang-orang, internet kapan muncul? Internet itu muncul di sekitar tahun 1960 sampai tahun 70-an. Atau masuk ke revolusi industri 3.0. Salah satu komputer yang pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Jadi, prinsip dari komputer zaman dulu itu gede-gede, termasuk daya yang dibutuhkan kan sampai 8.500 watt. Sedangkan memorinya itu bahkan sampai RAM-nya itu dulu tuh, zaman dulu tuh masih kecil banget lah dibandingkan sekarang ini yang udah di era modern. Lanjut, saya akan menjelaskan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Sebab itulah disebut dengan revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 akan banyak bermunculan pabrik cerdas berstruktur modular dengan sistem cyber fisik yang mengawasi proses produksi fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat atau mengambil keputusan yang tidak tersentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama, di setiap era revolusi industri membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berkembang. Contohnya saja, pada era revolusi gelombang ketiga di mana komputer ditemukan, yang awalnya berbasis analog berkembang menjadi digital. Namun, perubahan akan perkembangan teknologi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini, di era revolusi industri 4.0, teknologi berkembang demikian cepat, sehingga memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru yang penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya. Jadi, di industri 4.0 ini, semua perkembangan itu, teknologi itu berjalan dengan cepat. Karena, sekarang tuh eranya era modern, banyak sekali teknologi-teknologi baru yang bermunculan yang digunakan untuk menciptakan lagi teknologi-teknologi baru dari teknologi yang baru diciptakan itu. Teknologi yang berkembang pesat menciptakan platform yang mampu mengintegrasikan beberapa bidang ilmu, sehingga mungkin proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien, dengan biaya produksi yang lebih rendah dan produktivitasnya lebih tinggi. Revolusi industri 4.0 terjadi secara global, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di hampir seluruh negara di dunia. Keunggulan revolusi industri 4.0 yang pertama, mampu meningkatkan kualitas hidup.
Ini udah pasti banget. Seiring dengan peningkatan produktivitas, revolusi 4.0 mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia. Peningkatan produktivitas dapat menaikkan rata-rata pendapatan per kapita di dunia. Jadi, ketika rata-rata pendapatan per kapita di dunia atau di setiap negara itu naik, itu akan dapat mensejahterakan kualitas hidup manusia itu tersebut. Yang kedua, teknologi dalam genggaman. Revolusi industri 4.0 yang mencakup internet untuk segala saat ini setelah terwujud dalam sebuah ponsel pintar atau yang biasa kita pakai ini, smartphone. Sebuah smartphone dapat dipasangi dengan berbagai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola investasi, mengatur keuangan, mengakses multimedia, memesan taksi, ojek, bahkan makanan, seperti Gojek atau Grab. Lanjut, saya akan menjelaskan kekurangan revolusi industri 4.0. Ketika ada kelebihan, gak mungkin ada kekurangan. Pasti ada kekurangan dari setiap apapun itu. Nah, maka itu saya akan menjelaskan kekurangan dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, mempersempit lapangan pekerjaan. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan teknik otomasi komputer dan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas di bidang industri. Karena setiap di industri 4.0 ini sudah semakin pesat perkembangan teknologi seperti robot atau sebagai komputer kan. Jadi peran manusia ini bisa digantikan oleh mereka-mereka itu. Jadi dapat mempersempit lapangan pekerjaan juga. Dan yang kedua, hilangnya privasi. Penyebaran data pribadi dalam bentuk digital yang semakin mudah menyebabkan hilangnya privasi. Pengguna aplikasi smartphone tak lagi memiliki tempat yang aman untuk menyimpan data pribadinya. Jadi salah satu kekurangan ini pun itu tadi, susah untuk menyimpan data pribadi kita, nggak ada ruang sebenarnya, karena sekarang tuh mudah disadap dimana-mana tuh. Ketika kita menyimpan sesuatu yang dalam bentuk digital tuh sebenarnya tuh banyak celahnya untuk para ahli teknologi itu yang bisa masuk ke dalam data kita. Itu saja, sekian dari saya. Ini saya akan menyampaikan referensinya. Saya dapat referensi dari artikel kompas.com, lalu wartaekonomi.co.id, dan yang terakhir www.simulasikredit.com. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.